Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar." Hadis riwayat Tabrani. Berikut adalah 4 amalan agar terhindar dari siksa kubur. Pertama, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min sarri fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. 2. Membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur." Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surah tersebut Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surah di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat Nasai. Keutamaan surah ini bisa diperoleh jika seseorang rajin membacanya setiap malamnya, mengimani berita yang disampaikan di dalamnya, dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 3. Bersedekah. Amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah bersedekah kepada yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah akan mengurangi siksaan kubur bagi yang selalu memberi sedekah. Dan sesungguhnya seorang mukmin akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat." Hadis riwayat Tabrani. Begitu besarnya keutamaan sedekah, bahkan sedekah dapat melindungi dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Berwasiat agar tidak ditangisi ketika kematiannya. Mayit dapat disiksa karena tangisan keluarganya. Tangisan yang menyebabkan mayit disiksa adalah tangisan ratapan, karena sebagai ungkapan tidak terima dan tidak ridho terhadap takdir dan keputusan Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mayit disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, "Siapa yang diratapi maka ia disiksa karena ratapan yang ditujukan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita di atas kalimat tauhid hingga akhir hayat, menjadikan amalan kita diterima di sisinya, dan menyelamatkan dari fitnah dunia dan fitnah kubur, serta memasukkan kita ke dalam jannahnya.